Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman yang saya banggakan, yang saya muliakan, kita lanjut lagi cerita kita. Kalau ini tidak berdasarkan tambahan dari pengalaman saya pribadi, tetapi ini kita kembali ke kampus. Kita belajar tentang strategi bagaimana mengintervensi masyarakat, strategies of community intervention yang dikarang oleh Rothman. Teman-teman, terkait dengan meningkatkan kualitas masyarakat kita, tentu saja dengan pendekatan ada individual dan keluarga, kita telah mencoba membangun kesadaran tentang pentingnya pemenuhan gizi kepada keluarga miskin dan bagaimana mendapatkan asupan gizi yang bagus tersebut dengan biaya yang murah dan bisa nanti diiringi dengan kesadaran pentingnya kemandirian orang. Teman-teman, menurut Rothman, ada hal lain lagi yang terkait dengan peningkatan manusia khususnya. Kita selaku pendamping sosial di masyarakat, tentu kita harus memiliki strategi-strategi apa yang terkait guna untuk meningkatkan kualitas manusia di sekitar orang-orang yang menjadi tanggung jawab dampingan kita. Saya berbicara begini karena saya tidak tahu saya berbicara dengan siapa nanti 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang. Karena sementara ini Anda adalah seorang pendamping sosial. Tetapi 10 tahun saya tidak tahu. Jadi apa Anda saya juga tidak tahu. Tapi harapan saya minimal Anda menjadi wakil dari orang-orang yang Anda dampingi selama ini. Dan Anda harus paham tentang bagaimana meningkatkan kualitas hidup mereka. Oleh karena itu teman-teman, yang pertama menurut Rothman adalah kalau kita hendak membangun masyarakat yang berdaya, yang mandiri, pertama kita harus memiliki rencana local development. Local development itu bagaimana membangun kemampuan masyarakat secara lokal. Ya. Mungkin dengan bahasa sederhananya membangun kesadaran bersama. Contohnya yang dilakukan oleh komunitas-komunitas tertentu di Indonesia ini adalah seperti Gebu Minang ya kalau tidak salah. Kalau tidak salah seperti itu, dan banyak daerah-daerah lain yang melakukan seperti itu. Ada juga beras jimpitan dan sebagainya. Itu upaya-upaya dasar, upaya-upaya basic untuk membangun kesadaran kolektif yang sifatnya lokal. Mungkin untuk tingkat RT, tingkat RW, ya sekali lagi, atau minta tingkat RT lah yang kecil skupnya, itu beras jimpitan, artinya setiap keluarga itu menyumbangkan yang dijadikan makanan pokok mereka. Mungkin daerah tertentu ada yang pakai sagu dan sebagainya, tapi rata-rata kita beras ya. Kita menyumbangkan beras per hari, misalnya 1 sendok satu keluarga. Itu kalau dikumpulkan dalam satu RT saja, mudah-mudahan bisa menanggulangi kekurangan yang dialami oleh salah satu anggota keluarga. Itu akan berdaya. Namun demikian, kita akan berbicara tingkatnya lebih tinggi lagi di atas beras jimpitan tersebut. Mungkin local development teman-teman yang ada di perkotaan adalah mendekati corporate, perusahaan atau pengusaha yang mau melakukan
Corporate Social Responsibility atau CSR. Tapi kita bentuknya tidak meminta sumbangan begitu saja. Kalau bisa adalah bagian dari apa yang dikerjakan di perusahaan itu diberikan kepada masyarakat yang ada di sekitar perusahaan itu. Misalnya kalau bahasa sederhananya ada ketika ada perusahaan nggak terlalu besar lah, misalnya ada pabrik roti lah misalnya ya. Nah, pabrik roti itu diharapkan membeli ya produk-produk khususnya telur dari masyarakat sekitar pabrik itu gitu. Atau membeli bahan-bahan lain dari masyarakat sekitar itu gitu. Itu akan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat setempat karena merasa terlibat di dalamnya. Jadi yang pertama adalah local development. Di daerah perdesaan mungkin saja yang kita ceritakan kemarin-kemarin itu, masyarakat seandainya ibu-ibu itu sudah mampu swasembada telur atau sayuran, itu bisa terjadi proses saling tukar menukar kalau perlu. Yang penting asupan gizi bagi sesama keluarga, miskin itu bisa berlanjut, bisa terjadi dengan cara sistem barter. Mungkin ada seorang ibu yang fokusnya berternak ke bebek atau ayam itu, yang lainnya sayur. Nah, bisalah crossing, tukar menukar itu. Yang penting sekali lagi asupan gizi bagi anak-anak mereka ada. Dan sebetulnya kalau ada tokoh agama di perdesaan atau di perkotaan yang mampu menggalang kesadaran tentang local development, itu bisa menggali potensi yang luar biasa sebetulnya, yaitu dengan dikumpulkannya apa namanya, apakah zakat, apakah infak, apakah sedekah, yang itu akan digunakan untuk kesejahteraan manusia sekitarnya. Itu kalau bisa ya. Jadi, dan itu diberikan nanti hasilnya itu atau hasil kumpulan itu untuk biaya peningkatan kapasitas anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Apakah dengan cara membiayai pendidikan di bidang keterampilan dan sebagainya gitu. Itu jadi membangun local development. Terus langkah kedua adalah menurut Schwarzman, tadi yang pertama adalah local development, yang kedua adalah social policy. Ya, social policy itu kebijakan, kita membangun kebijakan atau peraturan yang melindungi masyarakat lokal. Ya, sudah umum ya teman-teman, misalnya ada suatu perusahaan di tempat-tempat tertentu, maka pekerja dari perusahaan itu 50% misalnya dari penduduk setempat. Itu namanya social policy di tempat itu. Dan di perdesaan misalnya, ketika industri itu bisa mengintervensi sampai ke hulu misalnya, apalagi industri makanan misalnya. Saya ambil contoh salah satu produk kopi yang terkenal itu biasanya kerjasama dengan para petani kopi di pegunungan-pegunungan. Jadi petani itu tidak dipusingkan oleh soal pemasaran karena ada perusahaan besar yang mampu mengakses. Itu namanya social policy. Dan yang ketiga baru yang disebut dengan social action. Social action itu artinya kita membangun kesadaran masyarakat untuk saling peduli satu sama lainnya, dan juga menyadarkan masyarakat bahwa mereka itu punya hak untuk menikmati, sekali lagi, program-program dari pemerintah. Oleh karena itu saya tidak mendorong masyarakat pasif, tetapi masyarakat
perlu diberitahu, perlu diinformasikan tentang kesempatan-kesempatan apa saja atau program-program apa saja yang bisa diakses, yang bisa didapatkan, yang bisa diperoleh oleh kalangan-kalangan yang tidak beruntung itu gitu. Contohnya ada semacam BPJS, ada KIS, ada kartu kesehatan, KIS, kartu pendidikan dan sebagainya, kartu Indonesia Pintar ya, KIP, kartu Indonesia Sehat, KIS itu mudah-mudahan itu bisa diakses oleh teman-teman kita, oleh saudara-saudara kita, dan adanya saling mengingatkan antara satu dengan mereka. Juga tentu saja ada yang mengingatkan, ada social action, misalnya ada orang yang tidak pantas menerima lagi bantuan tetapi masih, itu tolong disadarkan, karena sekali lagi mental kebergantungan itu jauh lebih berat dampaknya daripada orang yang hidup dalam kemiskinan. Sungguh. Jadi upayakan orang-orang yang sudah tidak pantas menerima program dari pemerintah dan sudah dianggap sudah mampu mandiri. Nah, ini perlu para pendamping sosial itu memberikan pemahaman kepada keluarga itu untuk graduasi lah kasarnya. Oke. Teman-teman, itu sekedar oleh-oleh dari kita kuliah dulu. Jadi yang pertama kita simpulkan, bangunlah local development, kedua social policy, dan yang ketiga adalah social action. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.